Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Cordova Tasikmalaya. Siapa yang nggak pengen sehat ya? Semuanya pengen sehat, terutama jasad kita. Kadang kita hanya melihat jasad kita saja pengen sehat, tapi kadang ruh nggak. Padahal kesehatan itu ada dua, ruh dan jasad. Apa gunanya kalau kita memiliki jasad sehat, tapi ruhnya tidak sehat? Tapi di sini kami ingin membicarakan tentang jasadnya. Sehatnya jasad itu dari mana? Dari dua sumber. Dua sumber yang menjadikan badan kita sehat. Yang pertama adalah materi tubuh. Yang kedua adalah energi tubuh. Ya, materi tubuh dihasilkan dari mana? Dihasilkan dari makanan dan dihasilkan dari oksigen. Dan itu menjadi sumber energi. Jadi ketika materi dalam tubuh bagus, maka energi pun akan bagus. Nah, nanti materinya ada dua, dari makanan dan dari O2, oksigen. Nah, kadang kita pengen sehat hanya memperhatikan makanannya saja. Makanan kita sudah teliti, makanan kita sudah rapi, makanan kita sudah tidak sembarangan, tapi oksigen kita tidak perhatikan. Ya, seperti orang yang kena diabetes, ya, itu memperhatikan makanannya terus. Karbohidrat tidak boleh berlebih, dibatasin sekian-sekian, tapi tidak pernah melihat oksigen yang dihirupnya. Ya, karena oksigen itu barang yang sangat sekali mudah kita dapatkan. Jadi kadang kita kurang perhatian. Jadi seolah-olah ketika kita masih bisa bernafas, berarti oksigen kita masih dapat yang terbaik. Padahal oksigen ketika diserap oleh paru-paru itu harus memiliki 3 syarat. Ya. Syarat pertama itu apa? Syarat pertama, oksigen yang diserap dalam paru-paru itu pertama harus bersifat lembab. Kenapa harus lembab? Ya, karena organ paru-paru itu sifatnya kering. Jadi sesuatu yang dimasukkan, yang diolah oleh organ kering, yaitu organ paru-paru atau yang disebut dengan tang, itu juga harus bersifat lembab. Ya, karena ketika lembab diolah oleh orang yang kering, ya, diolah oleh organ yang kering, maka itu akan bergerak. Tapi sesuatu yang kering diolah oleh organ yang kering, maka tidak akan bergerak. Itu satu. Oksigen harus bersifat lembab. Semakin ke atas, oksigen itu semakin lembab, dan semakin ke bawah, oksigen itu semakin kering. Ya. Maka ketika kita di pinggir pantai dengan di gunung, itu beda oksigennya. Orang di pinggir pantai itu cepat menua, tapi orang di gunung itu pada awet muda. Kenapa? Karena oksigennya beda. Satu, lembab. Yang kedua, panas. Lembab, panas. Ya, oksigen yang harus diserap oleh organ paru-paru itu bersifat lembab dan panas, maka akan meringankan organ paru-paru. Tapi ketika sifatnya panas, sifatnya kering, kemudian panas, maka tidak akan diserap oleh paru-paru. Kenapa? Karena paru-paru itu bukan sebuah ruangan longgar yang menjadikan oksigen itu gampang masuk. Tapi paru-paru itu adalah organ padat yang berongga. Organ padat yang berongga-rongga. Jadi bukan seperti balon ya. Kalau paru-paru itu tidak seperti balon. Kalau balon itu kan melendung, kemudian di dalam ruangannya itu kosong. Paru-paru tidak seperti itu. Tapi paru-paru itu seperti busa. Keras, tapi di dalamnya banyak rongga. Rongganya itu kecil-kecil. Namanya alveolus. Alveolus itu secara medis. Nah, itu berfungsi untuk menyimpan dengan tekanan tertentu sehingga oksigen yang diserap itu tersimpan di dalam paru-paru. Dan itu kalau kita lihat dari secara fisiologi, patofisiologi, anatomi, ya. Kalau paru-paru itu alveolusnya itu berjumlah 600 juta dari dua paru-paru, kanan dan kiri. Dan itu kalau dikeluarkan, tekanannya itu seluas lapangan tenis. Berarti bisa menyerap gitu, bisa menyerap energi oksigen sebesar itu. Kenapa? Karena tadi paru-paru bukan sebuah ruangan kosong, tapi paru-paru adalah ruangan padat yang terdiri dari rongga-rongga yang bisa ditekan untuk menyimpan oksigen. Ketika panas kemudian lembab, yang ketiga adalah
bersih. Nanti bersihnya dari mana? Bersihnya bukan dari lingkungan saja, tapi bersihnya itu dibersihkan oleh ada di dalam tubuh kita, dari hidung sampai kerongkongan itu ada namanya rambut silia. Itu berupa icuk-icuk silia, dan itu dia bisa mengeluarkan semua kotoran. Jadi ketika oksigen dimasukkan, ketika ada kotoran dia menempel. Bagian atasnya dia lembab, bagian bawahnya dia kering. Kemudian gerakannya dia ke bawah lambat, ketika ke atasnya dia cepat. Nah, itu yang menjadikan kotoran itu keluar lagi. Jadi seburuk apapun kotoran yang di luar pasti tidak akan masuk ke dalam ketika silianya bagus. Nah, kapan orang itu bisa kemasukan kotoran ke dalam paru-paru? Yaitu ketika silianya rusak. Dan silia ini hampir sampai 6.000 silia menempel dari tenggorokan sampai ke batas hidung bagian atas. Dan itu otomatis tidak akan ada kotoran yang masuk. Ya, makanya ketika kita nanti musim virus ataupun sebenarnya tidak akan masuk ketika silianya bagus. Cuman kadang kita jadi apa? Ketika kita pakai masker agar tidak ada kotoran masuk, tapi di sisi lain kita merokok. Nah, itu yang menjadikan silia itu jadi lemah. Nah, ketika semakin kita merokok, misalnya sampai batas umur 20 tahun kita masih merokok, itu silia semakin melemah, bahkan semakin hilang. Ya, makanya kalau masih muda yang merokok itu masih bagus, tapi ketika sudah beranjak 20 tahun ke atas, lama merokoknya, itu silianya semakin mengecil dan kotoran dari oksigen itu akan masuk. 3 syarat materi dari oksigen itu bisa menjadikan badan kita sehat, yaitu dengan 1, pertama lembab, kedua panas, ketiga bersih. Nah, itu ketika oksigen udah diserapnya bagus, kemudian materi yang kita tanam dari makanan bagus, maka akan menjadikan energi bagus, dan itu menjadi sumber sehat untuk jasad kita. Nah, jadi ketika nanti ada sel yang harus ganti karena energi kita bagus, maka cepat tergantikan. Ketika ada organ yang melemah yang harus diganti selnya, maka akan cepat tergantikan, jadi organ jadi sehat kembali. Perhatikan makanan kita, perhatikan oksigen kita. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.